Bukan cuma soal adu mekanik dan raungan mesin, tapi Mandalika Oktober nanti bakal jadi saksi sejarah. Sirkuit kebanggaan kita ini siap berubah fungsi jadi arena pembuktian dua lokal pride yang siap tempur di grid dunia. Tahun ini tensinya jelas beda kelas. Indonesia resmi punya duet maut Mario Aji yang lagi berjuang keras menjinakkan ganasnya kelas Moto2 dan Veda Ega. Si anak ajaib yang musim debutnya di Moto3 langsung bikin geger lewat 2 kali podium ketiga. Berada di bawah bendera Honda Tim Asia, aksi mereka berdua otomatis jadi magnet utama yang bikin gairah balap tanah air langsung meledak. Perjuangan di atas aspal jelas butuh suntikan moral yang nggak main-main. Waktu nongkrong di kawasan Senayan, Mario Aji blak-blakan ngajak para gila balap buat langsung merapat dan memadati tribun merah putih. Baginya, teriakan langsung dari pinggir sirkuit itu asupan energi paling ampuh saat adu sikut dengan rider top dunia. Gayung bersambut, Veda Ega juga mengaku sudah tidak sabar melakoni balapan kandang pertamanya. Pembalap muda asal Gunung Kidul itu menegaskan kalau ia dan Mario Aji siap tampil habis-habisan demi harga diri bangsa di rumah sendiri. Efek domino dari hype dua rider ini langsung bikin bursa tiket melonjak. Direktur Operasional ITDC, Troy Waroka, membocorkan kalau penjualan tiket langsung melesat tajam sejak hari pertama dibuka karena semua orang mau jadi saksi sejarah. Ia juga memastikan persiapan sirkuit terus dikebut bareng seluruh pihak terkait demi kelancaran balapan. Intinya, Mandalika 2026 bukan lagi sekedar sirkuit indah di tepi pantai, tapi panggung sakral tempat Mario dan Veda siap mengukir sejarah baru lewat keringat mereka sendiri. Jerman selalu punya cara tersendiri untuk menguji nyali para pembalap dunia. Di sirkuit yang terkenal dengan tikungan beruntun dan kejam ini, sebuah drama epik baru saja tersaji. Saat semua mata tertuju pada dominasi barisan depan, seorang anak muda dari Indonesia justru mencuri panggung lewat sebuah aksi nekat yang bikin jantung Bos Dorna copot di putaran terakhir. Balapan Moto3 Jerman 2026 sebenarnya menjadi milik Brian Uriarte. Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut sukses mengklaim podium tertinggi dengan catatan waktu 33 menit 0,2,694 detik. Di belakangnya, Maximo Quilas dan Matteo Bertele melengkapi pesta podium setelah bertarung habis-habisan menahan gempuran Marco Morelli hingga Jesus Rios yang harus puas mengantri di posisi 4-7. Namun, drama sesungguhnya bukan terjadi di sana, melainkan di barisan tengah yang sedang membara. Memulai balapan dari grid ke-13, Veda Ega Pratama, rider andalan Honda Tim Asia, memilih bermain sabar. Ia terus menempel ketat rombongan pencari poin, termasuk rival terdekatnya Hakim Danis. Di saat sirkuit Sachsenring memakan korban seperti Casey O'Gorman hingga Valentin Perone yang tumbang akibat insiden, Veda tetap dingin menjaga ritme motornya. Petaka dan keajaiban datang bersamaan di last lap. Menjelang tikungan akhir, posisi Veda masih tertahan di urutan ke-12. Namun, ketika para rival di depannya mulai panik dan membuka celah, Veda langsung ngontrak jalur dalam. Memanfaatkan exit speed yang ciamik, ia melancarkan manuver bersih yang sukses melibas 3 pembalap top sekaligus di tikungan pamungkas. Veda melesat bak roket dan mengamankan finish di posisi ke-8 tepat di depan Rusei Yamanka dan Edi Osea, sementara Hakim Danis harus gigit jari di posisi ke-12. Tambahan 8 poin krusial ini membuat Veda makin kokoh di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan total 90 poin. Membuntuti David Almanza di posisi 5 besar dan unggul 4 angka dari Danis. Aksi gila di Jerman ini jelas menjadi modal berharga bagi Veda untuk kembali mengacak-acak peta persaingan pada seri berikutnya di sirkuit Silverstone, Inggris. Sachsenring bukan cuma soal adu mekanik, tapi tentang siapa yang punya nyali paling tebal waktu ban mulai kehabisan cengkeraman. Di aspal Jerman ini, sebuah drama sunyi kembali tercipta, membalikan semua prediksi di atas kertas dan memicu riak obrolan hangat anak tongkrongan balap Asia Tenggara. Memulai balapan dari urutan ketiga, pembalap muda Malaysia Hakim Danis awalnya digadang-gadang bakal ngospek barisan depan. Namun, atmosfer balapan yang kejam perlahan mengikis asanya. Paruh kedua balapan jadi mimpi buruk saat posisinya terus melorot hingga finish ke-12. Netizen Malaysia di jagat maya pun langsung heboh dan berspekulasi.
menduga ada masalah teknis yang membuat jagoan mereka terlempar dari rombongan depan lalu merosot ke barisan belakang. Nahas bagi Danis, momentum apesnya justru jadi panggung buat rival regionalnya. Dari posisi ke-13, Veda Ega Pratama sedang merajut keajaibannya sendiri. Pembalap Astra Honda Racing Team ini dipaksa memeras performa ban sejak lap pertama. Saat karet bundarnya mulai kehilangan daya cengkram, ketenangan Veda diuji. Alih-alih menyerah, ia menjaga ritme dengan dingin. Puncaknya di lap terakhir. Lewat manuver nekat yang terukur, Veda menyikat 3 pembalap sekaligus untuk mengamankan posisi ke-8. Kondisi kontras ini memicu komentar menggelitik dari penggemar tetangga yang menyebut bahwa runtuhnya performa Danis akhirnya membuat sang pembalap terpaksa turun kelas dan bertarung langsung di zona Veda. Hasil disasarning ini seketika mengubah peta persaingan. Veda kini melesat ke peringkat ke-6 klasmen sementara Moto3 2026 dengan 90 poin, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai penunggang Honda paling gacor musim ini. Sementara Danis harus rela digeser ke posisi ke-7 dengan 86 poin. Aspal Jerman sudah memberi pelajaran mahal. Posisi start hanyalah angka, tapi mentalitas di lap terakhirlah yang menentukan siapa yang berhak bawa pulang pujian. Sachsenring Jerman, trek pendek yang terkenal kejam dan gak punya ampun buat para rookie. Disinilah Veda Ega Pratama, wonderkid kita, dipaksa menelan pil pahit. Memulai laga dari baris kelima, tepatnya posisi ke-13, bocah 17 tahun ini sempat bikin media asing melotot. Startnya langsung hibrid dan sukses mengasapi beberapa pembalap di depannya. Tapi apes, impian naik podium buyar seketika. Senggolan pembalap lain bikin Veda kehilangan momentum dan terlempar dari rombongan depan. Di sirkuit teknis kayak gini, sekali ketinggalan kereta bakal setengah mati buat ngejar. Namun, alih-alih angkat bendera putih, Veda justru ngamuk di lintasan. Dia terus memuntir gasnya dalam-dalam, bertarung habis-habisan di rombongan kedua demi menyelamatkan muka Honda. Perjuangan keras itu membuahkan hasil saat ia sukses menyentuh garis finish di posisi ke-8. Aksi heroik ini langsung memantik reaksi dari orang-orang penting di pedok. Bos Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama langsung pasang badan. Dia menyatakan kalau Veda sebenarnya mengawali balapan dengan sangat ciamik. Mantan pembalap MotoGP itu menjelaskan bahwa nasib apes akibat insiden pembalap lainlah yang merusak jarak Veda dengan grup depan. Meski begitu, Aoyama sangat mengapresiasi daya juang Veda yang ogah menyerah dan terus menekan sampai akhir. Gak main-main, sang legenda Valentino Rossi pun ikut dibuat takjub.